Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Cipta Widiansyah dari kelompok 4 angkatan 3 Tatsar CPNS Indramayu 2022. Di sini saya mau mencoba memaparkan tugas individu di hari kelima, yaitu tentang core values ASN, bagaimana konsep berakhlakologi itu bisa diterapkan di diri kita sendiri dan di lingkungan kerja. Berhubung saya belum mulai kerja dan belum pembagian SK, maka dari itu saya mau mencoba mengcompare atau membandingkan, lalu kita sama-sama ambil nilainya dari tempat kerja saya yang dulu, yaitu Bank Rakyat Indonesia Kuningan atau BRI Kuningan, di mana Bank BRI merupakan salah satu bank BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan saya mencoba mengcompare dengan dinas sosial yang sekarang saya pijaki sebagai ASN. Berhubung ke sana saya baru 1 kali dan belum mulai bekerja, jadi saya mencoba memaparkan dari hasil pengamatan saya di hari tersebut. Kita ngobrol aja ya. Di core values-nya ASN itu ternyata hampir mirip dengan core values-nya BUMN. Mungkin di atas 80% itu hampir sama. Hanya saja ada beberapa kata, 2 kata lah yang berbeda. ASN sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu memiliki core values 7. Dan 7 ini kalau disingkat menjadi berakhlak. Terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mirip dengan ASN, ternyata BUMN juga memiliki core values-nya sendiri, yaitu core values-nya ada 6, diantaranya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau disingkat menjadi akhlak. Jadi bedanya kalau di ASN tadi berakhlak, ada bernya, berorientasi pada pelayanan, sedangkan di BUMN itu tidak ada bernya, tapi akhlak saja. Namun ada kata amanah, sedangkan amanah ini di ASN tidak ada. Jadi dulu itu sebelum saya menjadi ASN di Indramayu, atau lebih tepatnya masih CASN-nya di Indramayu, saya pernah bekerja sebagai customer service di Bank Rakyat Indonesia atau BRI Kuningan, lebih tepatnya di Kecamatan Luragung, BRI Luragung. Lebih tepatnya lagi mungkin BRI Luragung 1. Di BRI sendiri, ketika saya masih bekerja di sana, saya rasa BRI sebagai bank BUMN atau sebagai salah satu dari BUMN telah melaksanakan nilai-nilai akhlak tadi yang 6 tadi itu dengan cukup baik menurut saya. Nah, begitupun dinas sosial yang sebenarnya saya belum pernah bekerja di sana juga, di dinas sosial, karena tadi pembagian SK-nya belum gitu ya. Tapi ketika saya amati sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip berakhlak. Yang saya amati di antara keduanya, BUMN dan ASN, BRI dan Dinas Sosial Indramayu, nah menurut saya ini ternyata memiliki kesamaan dan perbedaan. Nah, kesamaannya ini saya sebutkan satu persatu ya. Menurut saya, persamaannya keduanya itu telah mampu melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai atau core values mereka sendiri, yaitu akhlak dan berakhlak. Misalkan saja berorientasi pada pelayanan di ASN. Nah, saya melihat waktu itu di Dinsos Indramayu itu ada frontliner gitu ya di depan, atau mungkin kalau di bank itu semacam customer service, satpam dan teller gitu ya. Nah, di Dinsos sendiri itu ada frontlinernya dan ada tulisan pelayanan sosial gitu. Di sana juga ada nomor antrian, ada tempat duduk, dan nanti ya mirip-mirip di bank gitu, nanti semacam nasabah yang datang terus dilayani oleh CS. Di Dinsos pun seperti itu, ada masyarakat yang datang nanti akan dilayani oleh frontliner tersebut gitu. Meskipun orientasi pelayanan itu tidak ada di BUMN, hanya ada di ASN, tapi menurut saya BUMN sendiri pun telah melaksanakan itu dengan baik. Untuk nilai amanah yang ada di BUMN namun tidak ada di ASN, tapi menurut saya ASN juga sebenarnya sudah mampu kok menerapkan nilai amanah gitu. Ya di BUMN sendiri tuh udah jelas-jelas ya, dia menerapkan nilai-nilai amanah seperti mereka selalu, atau pegawai kantornya itu selalu menerapkan prinsip jangan fraud atau tidak boleh korupsi gitu, karena bagaimanapun uang yang ada di bank adalah uangnya nasabah dan itu adalah hanya titipan saja gitu, jadi tidak boleh disalahgunakan seperti itu. Untuk nilai kompeten, BUMN dan ASN dua-duanya sama-sama memiliki nilai tersebut gitu. Untuk kompeten sendiri di BRI sepengalaman saya, setiap 2 minggu sekali itu biasanya ada evaluasi untuk para pegawai, untuk para satpam, untuk customer service, teller, kepala unit, mantri, bahkan sampai office boy pun itu ada uji kompetensinya. Jadi setiap 2 minggu sekali itu selalu diuji kompetensinya lewat online. Maka dari itu
pegawai-pegawai di BRI pada waktu itu sebagai pegawai BUMN itu tidak pernah kekurangan ilmu, karena setiap 2 minggu sekali selalu di-upgrade ilmunya untuk bisa memperbaiki layanan atau apapun itu di kantornya gitu. Seperti di Dinsos Indramayu sendiri gitu, untuk kompeten sendiri mungkin saya memang belum terjun langsung ke Dinas Sosial Indramayu, tapi pada waktu itu saya bertemu dengan Ibu Siti. Ibu Siti bilang kalau evaluasi terhadap kinerja para pegawai itu biasanya memang dilakukan di Dinsos Indramayu. Jadi untuk bisa memperbaiki kualitas seseorang atau kualitas pegawai, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi seperti yang Dinsos Indramayu lakukan. Untuk nilai akuntabel yang ada di ASN atau di Dinsos Indramayu, saya amati dari contohnya Instagram saja ya. Saya melihat ada begitu banyak jenis bantuan pemerintah yang kerap kali disalurkan oleh Dinsos Indramayu kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Dari sini kan bisa terlihat bahwa mereka tidak menyalahgunakan anggaran dan mereka itu sesuai aturan seperti itu gitu. Jadi misalkan ada kegiatan untuk warga yang membutuhkan seperti warga yang difabel atau migran yang terkena bencana kebakaran, atau misalkan anak yang terlantar, itu bantuannya itu kalau yang saya lihat itu dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk nilai harmonis di Dinas Sosial Indramayu dan di BRI atau Bank BUMN, keduanya menurut saya sama-sama menjunjung tinggi nilai keharmonisan. Di dalamnya tentu saja harus ada perasaan menghargai orang lain, saling tolong-menolong, dan sikap saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang pernah saya alami di BRI, apabila misalkan ya CS itu terjadi kesulitan, maka customer service yang satunya akan senantiasa membantu, atau teller yang lainnya akan senantiasa membantu. Begitupun dengan perlakuan para karyawan kantor BRI kepada masyarakat. Perlakuan mereka pun dituntut untuk bisa memperlakukan masyarakat atau nasabah itu dengan sangat baik gitu, agar terjadi hubungan yang harmonis. Di dinas sosial pun sama gitu, karena di dinas sosial juga kan judulnya saja sudah sosial ya, yang berarti banyak sekali kegiatan sosial yang di dalamnya itu justru harus diutamakan nilai saling bantu-membantu, saling peduli, dan berusaha hidup harmonis antara yang lebih dan yang kurang. Selanjutnya untuk nilai loyal atau core values loyal di BUMN dan di ASN juga sama-sama memiliki core values loyal ya, jadinya di keduanya pun menganut sistem yang memang harus menjaga nama baik perusahaan masing-masing. Misalkan ASN menjaga nama baik Dinsos Indramayu seperti saya, dan pegawai BRI itu menjaga nama baik BRI. Bagaimana caranya BRI tidak tercemar dengan nama buruk gitu ya dimanapun, begitupun dengan Dinsos tidak tercemar dengan nama yang buruk dimanapun, apalagi khususnya di Indramayu gitu. Jadi untuk menjaga itu ya tetap menjadi pegawai yang baik dan berusaha selalu jadi lebih baik setiap harinya, agar tidak pernah tercoreng namanya sedikit pun, tidak pernah memalukan atasan, tidak pernah memalukan nama kantor, nama daerah, atau diri sendiri atau jabatan. Juga termasuk patuh pada atasan. Misalkan pada waktu itu di BRI saya ada perintah harus lembur, maka dari itu kalau memang itu ada kaitannya dengan kebaikan masyarakat atau kebutuhan masyarakat, maka dari itu ya saya berusaha untuk bisa ada di hari itu untuk masyarakat alias lembur. Untuk di Dinsos sendiri pun keloyalitasan ada. Waktu itu saya lihat ketika Ibu Siti yang saya temui itu tetap mematuhi aturan dengan baik di kantor di hari itu, dan para frontliner itu tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan atasan sampai jam 3 sore. Untuk nilai adaptif dan kolaboratif sendiri di ASN dan di BUMN itu memiliki sedikit perbedaan. Jadi misalkan di ASN itu dia mengembangkan teknologi untuk adaptifnya ya, karena kan sekarang udah zaman milenial, udah zaman segala digital gitu. Yang saya lihat itu misalkan di Instagram, menurut saya memang Dinsos Indramayu itu udah cukup baik dalam segi adaptif terhadap teknologi, karena dia punya Instagram yang selalu memposting banyak kegiatan setiap harinya, sehingga masyarakat itu mudah untuk melihat atau mengakses apa yang kantor lakukan atau apa yang Dinsos lakukan. Dan anak muda juga bisa mencontoh postingan-postingannya, karena isi postingannya itu tuh kebanyakan tentang bantuan-bantuan, karena memang kan itu tugasnya Dinsos ya. Jadi bisa mendorong juga, bisa menginfluence banyak orang juga untuk bisa saling membantu terhadap orang lain lewat Instagram tersebut. Nah,
BRI sendiri itu mempunyai sedikit perbedaan dengan Dinsos Indramayu. Kalau misalkan BRI itu dia dalam hal adaptif terhadap teknologinya itu lebih ke layanan perbankannya, misalkan e-banking atau misalkan SMS banking atau misalkan deposito tapi daftarnya online seperti itu. Nah, lebih ke layanan banknya. Ya meskipun dia juga memang tidak luput dari Instagram atau medsos yang lainnya ya, tapi memang lebih ditonjolkan kepada layanan bank, di mana layanan bank itu memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa menjalani roda perekonomian di kehidupan mereka. Terus untuk kolaboratifnya sendiri di ASN dan di BUMN itu juga mempunyai kemiripan dan perbedaan lah. Kalau kemiripan itu lebih ke Dinsos Indramayu dan BRI Kuningan itu sama-sama menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk bisa melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Misalkan Dinsos Indramayu itu mengajak para anak muda untuk yuk saling bantu satu sama lain kepada warga yang membutuhkan. BRI Kuningan misalkan memberi tahu kepada masyarakat yang masih muda, misalkan tolong diinformasikan kepada orang yang lebih tua, misalkan orang tuanya, untuk bisa memasang e-banking itu seperti apa, tata caranya dan informasinya itu dikasih tahu meskipun cuma sedikit, dan selebihnya nanti diproses di bank seperti itu. Jadi masyarakat itu sama-sama dilibatkan, itu persamaannya. Tapi perbedaannya itu balik lagi ke tujuan utama. Mungkin kalau dinas sosial itu lebih ke sosial ya. Jadi apa yang mereka kolaborasikan dengan masyarakat ya semuanya itu berbau sosial gitu, berbau pemberian, saling tolong menolong antara yang lebih dan yang kurang gitu. Nah kalau BRI sendiri atau BUMN sendiri itu lebih ke perekonomian mungkin ya kalau tepatnya di BRI itu, karena memang awalnya juga memang prinsipnya itu kan keuangan atau perbankan, jadinya tidak akan jauh-jauh dari perekonomian. Jadi kesimpulannya keduanya itu memiliki persamaan dan perbedaannya sendiri. Persamaannya yaitu keduanya memiliki nilai-nilai yang baik demi tercapainya tujuan bersama, dan nilai-nilai tersebut dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak, dari mulai atasan, bawahan, struktural, fungsional, dari mulai orang yang baru masuk ataupun yang sudah lama, junior ataupun senior, dan juga semua pihak termasuk masyarakat. Nilai-nilai atau core values tersebut bisa dilakukan di dalam kantor ataupun di sekitar kantor ataupun di kehidupan kita sendiri yang berkaitan dengan core values tersebut gitu. Bisa kita lakukan dari mulai hal yang sangat kecil sampai ke hal yang besar, dan dapat dilakukan oleh setiap orang baik itu secara individu maupun bersama-sama. Untuk perbedaannya sendiri sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Perbedaannya seperti yang tadi sudah saya bilang, perbedaannya hanya terletak di pelaksanaan core values-nya itu dalam bidang apa dulu. Kalau dinas sosial itu di bidang sosial, sedangkan BRI atau BUMN yang pernah saya bijaki dulu itu di bidang perekonomian atau keuangan atau finansial. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.